Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pertama-tama saya pengen ucapkan selamat cuan dulu untuk kalian semua yang telah berhasil masuk ke setup yang telah kita bagikan dalam beberapa hari terakhir. Pada akhirnya Bitcoin telah hit take profit target kita dan bahkan sedikit melebihi ya. Dan teman-teman yang berada di grup VIP harusnya sudah mengetahui hal tersebut karena saya telah melakukan updates di sana. Nah, di video hari ini teman-teman kita bakalan bahas kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi di Bitcoin. Apakah pada akhirnya kita telah bersiap untuk break ke area high yang baru, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan yang mungkin perlu kita waspadai. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,22 triliun dolar atau naik sekitar 2,91%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 4,64% ke 0,1137 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Karena kita sekarang sudah berada di awal minggu, dan yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini kita juga mendapatkan lumayan banyak data ekonomi yang cukup penting dari Amerika Serikat. Tetapi kita awali dulu dari hari Selasa teman-teman, di mana pada saat itu kita akan mendapatkan beberapa speak dari anggota FOMC. Yang menurut saya tidak akan membawa volatility yang terlalu ekstrim, karena saya rasa mereka hanya akan menyampaikan sesuatu yang mirip lah dengan apa yang disampaikan oleh kakek Powell ketika FOMC kemarin. Walaupun kita bisa katakan bahwa ini merupakan event yang cukup penting, tapi saya rasa tidak akan ada sesuatu yang extraordinary yang bakalan disampaikan oleh beberapa anggota FOMC di sini yang bakalan mendapatkan jatah speak-nya itu di pukul 12.00 nanti dini hari, kemudian ada yang 12.50, ada juga yang malam hari besok di pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian teman-teman, hari Rabunya kita juga mendapatkan satu speaks dari FOMC member, diikuti ada crude oil inventories yang juga sebenarnya merupakan high impact data, tetapi saya rasa ini juga tidak akan membawa dampak yang terlalu signifikan ke market. Barulah mungkin nanti di hari Kamis, di mana pada saat itu kita akan mendapatkan FOMC meeting minutes, ada juga continuing jobless claim, ada core CPI, dan juga ada data CPI year on year. Yang tentunya akan sangat dipantau ya oleh para investor, karena di hari Kamis nanti sekaligus ada data inflasi dan juga data pengangguran dari Amerika Serikat yang bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ekspektasinya teman-teman, baik core CPI maupun CPI itu mengalami penurunan. CPI-nya sendiri ekspektasinya menurun dari 2,5% menjadi 2,3%. Nah, jika memang ini benar, teman-teman, harusnya ini akan menjadi sebuah berita positif lagi ya untuk market. Karena kemarin kita melihat data labor market rupanya tidak selemah perkiraan. Oke. Dan juga kalau misalnya kita melihat data inflasi secara konsisten bisa mengalami penurunan, tentunya kembali akan muncul semacam narasi bahwa kemungkinan besar The Fed bisa melakukan soft landing, yang artinya mereka berhasil menyelesaikan masalah inflasi tanpa harus mengorbankan tingkat pengangguran yang meningkat drastis dan bisa menghindari resesi. Walaupun itu semuanya hanya sekarang baru sekedar narasi, teman-teman. Kita nggak bakalan tahu apakah dalam setengah tahun atau 1 tahun ke depan Amerika bakalan mendapatkan resesi, karena ada beberapa indikator yang memberikan clue bahwa ada potensi resesi terjadi dalam waktu mungkin 6-12 bulan dari sekarang. Tapi untuk sementara data GDP, data inflasi, data tingkat pengangguran dari Amerika Serikat itu rata-rata masih menunjukkan tren yang cukup positif dan rata-rata angkanya masih cukup solid. Nah, diikuti hari Jumat nanti teman-teman, kita juga akan mendapatkan data core PPI dan juga data PPI month on month.
Jadi di minggu ini menjelang akhir minggu nanti kita baru akan mendapatkan beberapa data yang menurut saya akan menciptakan semacam volatility, terutama di hari Kamis dan juga hari Jumat. Jadi kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders harus berhati-hati dan waspada ketika menghadapi kedua hari ini, karena mungkin di sana kita akan bisa melihat ada pergerakan yang cukup volatil. So, itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kalau misalnya kita bicara soal fractal pattern, teman-teman, sebenarnya banyak sekali jenisnya, dan salah satunya yang disampaikan oleh AO di sini, atau Aurelian Ohayon. Dia menyatakan bahwa sebenarnya ya kita melihat di setiap cycle Bitcoin itu ada 3 fase, teman-teman. Di mana fase pertama itu kita masuk ke yang namanya mid cycle correction. Oke. Yang kedua, kita kemudian mendapatkan rally. Barulah fase ketiga kita mendapatkan top. Nah, biasanya teman-teman fase kedua itu dimulai ketika kita mendapatkan ada pergerakan parabolik. Sama seperti apa yang teman-teman lihat di sini, yang ditandai nomor 1 itu adalah biasanya mid cycle correction. Oke, itu ditandai juga dengan adanya indikator yang menunjukkan area yang cukup oversold, teman-teman. Diikuti kemudian kita recover indikatornya ke area mid range, itu biasanya adalah pertanda bahwa kita sedang menuju ke fase kedua, teman-teman. Yang biasanya merupakan awal dari pergerakan parabolik ke atas. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, yang fase kedua menuju fase ketiga kita mendapatkan pergerakan parabolik. Di sini juga sama, yang pertama adalah fase mid cycle correction, diakhiri di tanda pertama di sini. Yang kedua adalah awal dari pergerakan parabolic move. Yang ketiga adalah top dari bull market. Nah, kalau misalnya memang benar, kita akan mengulangi, teman-teman. Sebenarnya dari indikator kita juga melihat ada kesamaan ya yang terjadi di mana ketika kita mendapatkan ada mid cycle correction pada saat itu, kita kemudian mendapatkan indikatornya juga menunjukkan area yang cukup oversold. Dan kemudian kita start mendapatkan recover ke area mid range, yang bisa jadi merupakan awal dari fase di mana kita akan masuk ke pergerakan parabolik. Dan kemungkinan akan mencapai area cycle top kurang lebih setengah atau 1 tahun dari sekarang. Tapi menurut kalian bagaimana, teman-teman? Apakah kalian masih cukup meyakini bahwa akhir tahun ini kita akan break lagi ke area all-time high yang baru? Ataukah kalian mungkin sudah start untuk meralat target kalian dan mungkin baru menggeser ke area atau tahun 2025 untuk target kalian mencapai all-time high yang baru? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Yang berikutnya, teman-teman, ini mungkin ya kita bisa katakan sebagai berita yang tidak terlalu baik lah ya. Walaupun kita mendapatkan pergerakan yang lumayan signifikan di Bitcoin, yang sudah kita sebenarnya expect ya dari beberapa hari yang lalu, saya sampaikan pada saat itu, saya expect Bitcoin akan mendapatkan setidaknya semacam relief rally, teman-teman, dari area 60 ribuan. Dikarenakan memang kita mendapatkan closing weekly candle sebelumnya itu sudah di atas 60 ribu, menjadikan area 60 ribu itu harusnya merupakan major support di weekly yang bisa dimanfaatkan untuk mencari setup long. Dan saya sudah bagikan juga setup longnya mungkin di video 2 atau 3 hari yang lalu, dan pada akhirnya hari ini kita mencapai targetnya, bahkan sedikit melebihi target. Tetapi yang perlu saya ingatkan, teman-teman, adalah bahwa sekarang terdapat banyak sekali tumpukan likuidasi, terutama di time frame kecil ya. Kalau kita lihat di 48 jam terakhir, sudah banyak lagi tertumpuk area likuidasi di bawah harga kita sekarang, terutama di sekitaran range 62 sampai 61 ribu dolar. Yang berikutnya, kalau kita lihat ke 3 harian, sama juga. Sekarang banyak sekali tumpukan di sekitaran range 62 sampai 61 ribu. Barulah kalau misalnya kalian zoom out ke time frame yang lebih panjang, ke 1 bulanan atau ke 3 bulanan, kalian mungkin baru bisa mengatakan bahwa sekarang masih lebih banyak area likuidasi itu di atas daripada di bawah. Tapi in the short term, kita melihat justru lebih banyak di bawah gitu kan. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, di time frame yang panjang banget, di 6 bulanan misalnya, ya ini tidak ada pertanyaannya. Yang lebih banyak itu memang jauh di atas daripada di bawah. Dari segi angka likuidasinya, teman-teman. Paling dekat itu ada di sekitaran range 67 ribuan. Yang mungkin bisa menjadi target kalau misalnya kita masih akan melanjutkan kenaikan dari sini. Nah, lalu bagaimana kita bisa kira-kira memprediksi yang mana yang akan terjadi, gitu kan? Probabilitasnya kira-kira mana yang lebih besar? Apakah kita akan kemudian menjemput area 62, 61, baru kita akan kembali rebound? Atau kita akan langsung strike menuju ke area 67, sebelum pada akhirnya kita kembali mendapatkan pullback? Atau bahkan kita bisa langsung strike lagi naik ke atas ke area 70 ribu. Nah, kita bakalan bahas langsung dari segi price action, teman-teman. Supaya kita bisa dapat gambarannya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dari segi
price action gitu. Nah, yang perlu saya ingatkan teman-teman adalah di daily candle kita juga telah berhasil untuk hit ke area trendline yang memang merupakan area target dari setup kita di 60-an ribu kemarin. Saya sampaikan setidaknya kita akan nyampe ke area 62.700-an, 800-an, atau kalau itu berhasil kita lewati, maka kita akan kembali nge-retest ke area trendline di sini. Dan itu telah persis kita lakukan, teman-teman. Bahkan kita sempat spike ke sekitaran area 63.900-an sebelum pada akhirnya mendapatkan semacam rejections. Nah, ini tentunya adalah sebuah area yang sangat krusial, teman-teman. Kalau kita sampai mampu closing daily candle di atas area trendline di sini, maka tentunya itu menjadi sebuah sign yang baik dan kita bisa expect bahwa area trendline ini akan kembali provide some support. Tetapi sementara sebelum hal tersebut terjadi, sebelum kita berhasil closing daily candle di atas area tersebut, maka kita harus asumsikan bahwa ini adalah merupakan area resistance. Dan terbukti memang kita mendapatkan rejections dari sana. Nah, kalau kita melihat dari time frame yang lebih kecil, teman-teman, sekali lagi saya pengen ingatkan bahwa kita masuk itu roughly di sekitaran area ini ya, teman-teman. Saya sampaikan ini adalah potensi inverse head and shoulder. Breakout dari inverse head and shoulder ini bisa menjadi sebuah setup yang bisa dimanfaatkan, menargetkan setidaknya area 62.800 dan yang terakhir di sekitaran area trendline di sini. Yang keduanya telah berhasil kita hit. So, kalau misalnya teman-teman berhasil masuk, ya selamat, harusnya kalian sudah berhasil melakukan take profit. Jangan sampai terlalu greedy, teman-teman, kalau misalnya kalian sudah masuk ke setup yang kemarin kita bagikan, karena masih aja ada potensi bahwa ini hanya sekedar relief rally dan kemudian kita akan kembali sell off. Nah, itu yang perlu kalian khawatirkan kalau misalnya kalian masih hold posisinya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa pasti itu yang akan terjadi, tetapi kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa senario tersebut bisa saja terjadi. Ya kan? Karena teman-teman, ya kalau misalnya kita melihat dari segi price action untuk sekarang, memang terlihat cukup baik ya, bahwa kita mendapatkan ada rally yang lumayan signifikan dari area range 62.200 sampai ke area 63.900-an, hampir menyentuh 64.000. Tetapi kemudian kita start mendapatkan semacam rejections. Walaupun untuk sementara teman-teman, saya tidak expect bahwa kita akan langsung lagi sell off dari sini tanpa ada perlawanan dari para bulls. Oke? Beberapa jam atau 1-2 hari dari sekarang itu akan sangat menentukan pergerakan besar berikutnya. Nah, ini akan saya berikan beberapa senario beserta clue-nya, teman-teman. Jika ini kita bisa consider sebagai trend line ya, teman-teman. Oke, kalian boleh anggap ini adalah trend line-nya. Kalian boleh anggap yang tadi sebagai trend line-nya. Ya, ini sebenarnya hanya sebagai guide kita aja. Ini adalah area trend line gitu. Boleh aja seperti ini, karena titik sentuhnya di sini juga banyak ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Bisa aja yang ini. Kalau kalian mau anggapan yang ini, ya itu sebenarnya juga oke gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Nah, regardless teman-teman mau kalian anggap yang manapun trend line-nya, tetapi price action juga sangat-sangat berpengaruh terhadap apa yang kita bisa expect berikutnya. Apa yang saya maksud dari itu? Jika kita mau melihat Bitcoin untuk bisa melanjutkan kenaikan dari sini, maka saya mau melihat adanya semacam bullish continuation pattern berikutnya di sekitaran area di sini, dan itu adalah sebuah sign atau clue dari market bahwa kita akan melanjutkan kenaikan. Sama seperti mungkin apa yang teman-teman lihat di sini, ini adalah bull flag dan kita kemudian rally. Nah, kalau kita bisa mendapatkan ada bull flag berikutnya di sekitaran area ini, teman-teman, maka itu bisa menjadi sebuah sign yang cukup baik. Dan ada potensi Bitcoin bisa kembali nge-retest ke area high-nya di sekitaran 66 ribuan. Tetapi, teman-teman, kalau yang kita lihat berikutnya terjadi adalah salah satu dari dua senario ini, mungkin di time frame kecil ini akan lebih jelas saya jelaskannya. Yang pertama, kita mendapatkan fake out ke atas, kemudian sell off, diikuti ada bearish continuation pattern. Ini bisa berujung menjadi head and shoulder. Ya kan? Atau kita mendapatkan sell off dari sini yang kemudian cukup dalam, diikuti ada bear flag. Jika itu yang kita lihat, teman-teman, maka ini justru menurut saya bisa kembali menjadi peluang untuk short. Nah, kalau sekedar gambar, mungkin teman-teman merasa, ini Koko mah ngasal gambarnya, dari mana bisa tahu ada potensi scenario tersebut, lalu
tiba-tiba kita nge-short. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu gitu kan, ya udah saya kasih contoh realnya aja deh, biar kalian nggak pusing gitu kan. Nah, contoh yang pertama teman-teman, nah seperti ini. Kalau yang kita lihat nanti adalah sell off yang seperti tadi saya bilang, yang kemudian cukup dalam, diikuti bearish continuation pattern. Ini adalah bear flag. Maka ini adalah peluang untuk short, ya kan? Masih belum cukup. Mungkin kalian bisa katakan, ini kan kebetulan kok cuma satu doang gitu kan. Oke, saya kasih lagi contoh berikutnya teman-teman. Ini mungkin versi lebih kecilnya ya. Sell off, diikuti bearish continuation pattern. And then, itu adalah setup untuk short. Lagi, kalau misalnya masih kurang gitu kan. Kurang kok, kalau cuma dua mah saya juga bisa cari gitu kan. Nah, ini lagi, oke. Sell off. Diikuti apa? Bearish continuation pattern, and then sell off. Di sini juga sama sebenarnya teman-teman, cuman ini adalah versi yang pertama tadi saya sampaikan, fake out ke atas, ya kan? Tapi ini dibarengi juga dengan sebenarnya yang namanya pergerakan bearish pattern ini teman-teman. Nah, kalau ada yang seperti ini terjadi, atau seperti ini terjadi, oke, jadi udah dapat gambarannya ya teman-teman ya, udah dapat gambarannya. Maka itu akan saya jadikan peluang untuk short teman-teman. Oke, jadi karena tadi kalian udah dapat contohnya, udah dapat gambarannya, ini saya gambarkan sekali lagi supaya kalian lebih jelas. Jika kita bisa melihat salah satu dari ini terjadi, kita mendapatkan, misalnya ini diawali sell off yang berkepanjangan gitu kan, cukup dalam, diikuti. Kita kemudian merangkak naik ke atas dan membuat fake out, dan kemudian kita jebol dari trendline yang terbentuk di sini. Ini adalah menurut saya peluang untuk short. Yang kedua, kalau kita tidak membuat fake out, tapi tetap aja mendapatkan sell off yang cukup dalam diikuti bearish continuation pattern, sama ini juga merupakan peluang untuk short bagi saya pribadi. Nah, kalau misalnya kita mau bergerak jauh lebih tinggi, nah apa yang harus kita lihat? Atau clue apa yang kita perlukan dari market adalah contoh-contohnya seperti ini. Kita mendapatkan ada konsolidasi berupa bull flag, gitu kan. Contoh berikutnya lagi, ini biar kalian lebih gampang memahami ya teman-teman. Nah, seperti ini contohnya kita juga mendapatkan bull flag, gitu kan. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana kita dikasih clue oleh market bahwa oke, kita masih belum siap untuk mendapatkan pullback yang dalam dan kita masih akan start untuk mendapatkan rally ke atas. Jadi intinya teman-teman, sekarang nikmati dulu profit yang telah kita hasilkan dari setup terakhir kita. Tidak ada keperluan bagi kita untuk sekali lagi berada di market setiap hari. Oke, kalau misalnya belum ada setup lagi yang rapi, yang datang dengan risk to ratio yang memadai, stay away from the market terlebih dahulu. Even kalau misalnya bias kita benar, selama tidak ada risk to ratio yang baik di setup yang kita dapatkan, maka kita jangan ambil. Itu saja yang mau saya pesan. Jangan sampai karena kalian kemarin merasa, kok saya udah profit banyak kok, saya loss sedikit di sini nggak masalah deh. Yang penting saya mau masuk lagi ke market, siapa tahu hoki, saya profit lagi. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Itu udah termasuk sign overconfidence. Dan saya yakin ada beberapa dari teman-teman yang merasakan hal tersebut. Jadi, jangan lakukan hal itu adalah bisikan setan, teman-teman. Oke? Jadi, kalau misalnya kita berbicara soal setup, untuk sekarang menurut saya pribadi belum ada. Sama sekali. Kalau misalnya saya mau mencari setup, saya harus tunggu development dari price action ini beberapa hari ke depan. Senario mana yang terjadi? Jika kita mendapatkan bullish continuation pattern, dari sana mungkin teman-teman bisa mencari peluang untuk long. Tapi kalau senario bearish tadi yang terjadi, maka saya akan mencari peluang untuk short. Tapi sebelum beberapa senario yang tadi saya jelaskan terjadi, maka bagi saya ini adalah no trading zone. Jelas ya teman-teman ya? Sekali lagi, tidak ada keperluan bagi kita untuk setiap hari berada di market, dan kadang-kadang bersabar dan tidak mempunyai posisi, itu justru adalah pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena itu bisa menyelamatkan kalian dari setup-setup yang tidak rapi, menyelamatkan kalian dari setup-setup yang risk to reward ratio-nya tidak memadai. Dan kalian bisa dalam sekejap menghilangkan semua profit yang telah kalian hasilkan kalau kalian tidak mau disiplin.
Jadi pada intinya teman-teman, in the short term, biarkan saja dulu Bitcoin mengalami development, membuat development price actionnya di sini. Oke, kita mau melihat kira-kira skenario mana yang terjadi. Mungkin itu akan bisa kita lihat dalam 1-2 hari ke depan, pattern mana yang tercipta. Kalau misalnya kita mendapatkan short setup, ya kita manfaatkan. Kalau misalnya ada buy setup yang muncul, ya silakan. Tapi untuk sementara belum ada. Tetapi bias saya secara pribadi teman-teman, untuk sekarang short term, saya masih expect bahwa kita akan mendapatkan semacam rebound. Baik itu dari sini, atau setidak-tidaknya dari sekitaran area 62.800. Ini adalah untuk sementara area paling rendah yang bisa saya lihat pullback ini lakukan. Dan kemudian kita akan start mendapatkan rebound. Nah, reboundnya yang di sini akan sangat-sangat penting untuk kita lihat. Apakah dalam bentuk kemudian merangkak naik ke atas dan membuat bearish continuation pattern, itu bisa kita jadikan sebagai setup untuk short. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys.